Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana waftah lana abwaaba rahmatik wa nawayna an na'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil karam sallallahu salamuhu alaihi majma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم يجمع اخواننا من الانبياء والمرسلين وخلفنا سنة الصحابة والتابعين والتابعين على ورثة الانبياء والمرسلين وجميع الاولياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ثم نجمع قبور المسلمين والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الارض ومغربها في برها وبحرها، خصوصا المرحوم والمرحومة من اهل جماعة هذا المجلس في أي مكان قبورهم، غفر الله لهم ذنوبهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وخصوصا لأساتذتنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع كل مقاصدنا يقضي الحاجات أسل مقاصدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا الآخرة. تمم آملنا يا رب مولانا. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى سن الحال إنك تقدر ولا نقدر تعالى كل شيء قدير. وخصوصا اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد وسلمنا بشفاعة سيدنا محمد وادخلنا الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. Al-hadirat jamaah majlis ta'lim rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Seraya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita bisa hadir bersama, berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahmi dalam agenda kajian rutin sore hari yang insyaallah sore hari ini kita akan memasuki sesi kajian rutin hadis sahih. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sahih Bukhari Muslim. Dipastikan hadis-hadis yang ada di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih, yang kuat, derajat yang paling tinggi. Insyaallah mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil pelajaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guaran hadis-hadis yang sahih itu, karena memang kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Ada dua pusaka, dua perkara, dua urusan ditinggalkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW untuk kita, yang jika kita berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, aman, akan berada di jalan yang lurus yang benar. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, kitab Allah dan sunnah. Sunnah ini kita akan temukan dari hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Setiap langkah kita ke tempat ini, perjalanan kita betul-betul kita mohonkan kepada Allah menjadi salah satu wasilah diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihapuskannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kebersamaan kita di majlis yang mulia di masjid ini mudah-mudahan menjadi salah satu indikator bahwa kita termasuk yang benar-benar beriman kepada Allah dan termasuk yang mendapatkan hidayah. Itu jaminan bagi orang yang memakmurkan masjid. Karena katanya kajian kita berada di masjid ini menjadi fase yang terakhir tuh. Walam yakhsha illallah. Jadi untuk takut kepada Allah, dan salah satu kajian tentang takut di antaranya innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Al-ulama yang berilmu. Semakin bertambah ilmu, mudah-mudahan kita semakin takut kepada Allah. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nazi'at dikatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau sampai kita pada tingkatan itu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengendalikan diri karena rasa takut itu, tidak dibebaskan dirinya, hawa nafsunya tidak dibebaskan, dikendalikan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembali terbaiknya. Nah, amin ya rabbal alamin. Hoyong pisan atuh. Tadi tawisan ge hoyong pisan, katana ditawisan ulang doa ka Allah tanya minta surga gitu. Boleh enggak minta surga? Ya boleh, siapa yang melarang ya? Nah, boleh, tidak ada yang melarang. Bahkan Rasul mencontohkan dalam doa-doanya ya, meminta surga, dijauhkan dari neraka, meminta ridho Allah, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Bagian awalnya innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ciri orang yang beriman. Di akhirnya ulaika fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang menemukan masjid adalah mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Dan kalau Allah yang menyebutkan fa'asa, ingat ya,
Kalau dalam Al-Quran ada kata asa, mudah-mudahan, tapi Allah yang menyebutkannya, itu bedanya ya. Kalau Allah yang menyebutkannya, maka itu menunjukkan kepastian. Ya, menunjukkan kepastian. Pasti orang itu termasuk yang mendapatkan hidayah. Setiap ada asa, nah, itu berarti pasti orang itu. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya serta para penyanyi akhir zaman. Bu. Dicanak kitab hadisnya dicanak ayah. Ayah, sak. Silakan mulai dibuka. Dua segmentasi kita akan lalui dalam kajian hadis ini. Yang pertama, sesi tilawah perkata. Itu ya, sesi tilawah hadis, membaca hadis berlafdiyah diterjemahkan. Untuk yang terjemah bebasnya silakan nanti dicari, dibaca. Sesi yang keduanya nanti insyaallah kita akan sama-sama mengupas isi makna yang terkandung di dalamnya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis yang istimewa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Nah, kalau pengasih tak pilih kasih siapa aja dapat, mau iman tidak iman gitu kan ya, mau taat tidak taat, mau syukur mau kufur, dapat rahmannya Allah ya, kasihnya Allah. Tapi maha penyayang, sayangnya Allah hanya bagi orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang benar-benar taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 8 berapa tuh? 13. Nah, halaman 13. Nah, di sini mah dikasih judul amalan penduduk neraka dan surga. Nah, gitu ya. Amalan penduduk neraka dan surga. Bisa juga nanti judulnya ahli neraka dan ahli surga. Ya. Inna sesungguhnya. Jadi ketemu inna di hadis yang mana saja, ketemu inna. Baik di hadis, di Al-Quran juga sama. Kalau ketemu inna, itu artinya sesungguhnya, sungguh atau sesungguh. Inna sesungguh. Ar-rajulu seseorang. Asalnya di rajul itu laki-laki. Sering dikatakan ar-rajulu seseorang. Bisa juga dihadirkan seorang laki-laki tapi karunya perempuan dekat sana. Ar-rajulu laki-laki. Karena memang ini asbul wurudnya, kisah awalnya ini tentang seorang sahabat laki-laki, maka annar rajula atau innar rajula. Coba, inna sesungguhnya. Ar-rajula seseorang. La ya'malu benar-benar beramal. La-nya la taukid ya. La ya'malu benar-benar beramal. Kalau ya'malu saja beramal. Ya'malu saja beramal. Pakai la ya'lamu benar-benar beramal. La-nya jangan panjang. Maka hati-hati dengan lam ya. La panjang dengan la pendek jadi beda artinya. Kalau la ya'lamu tidak beramal. Tuh kalau panjang la-nya. La ya'malu tidak beramal. Tapi kalau la ya'malu benar-benar beramal. Di pengaruh tuh la dibaca panjang sama tidak dibaca panjang. Kalau dibaca panjang itu berarti la nafi atau nahi, tidak, jangan. Jadi kalau la dibacanya pendek itu berarti sungguh atau benar-benar gitu. La-nya dibaca pendek. Dia harus hati-hati. Terlebih kalau baca
harus hati-hati. Harus berhati-hati. Amala suatu amal. Atau kita ubah. Amala ahlil jannati, ini nyambung gitu, satu katanya harus disambungkan. Amala ahlil jannati, amal ahli surga. Amal ahli surga. Fima di dalam apa-apa. Ya bedu nampak. Linnasi bagi manusia. Wahuwa dan dia adalah min dari ahlin nari ahli neraka. Wa inna dan sesungguhnya ar-rajula seseorang layak malu benar-benar beramal amala amal ahlin nari ahli neraka. Fima di dalam apa-apa. Ya bedu nampak. Linnasi bagi manusia. Wahuwa dan dia adalah min dari ahlil jannati ahli surga. Tos katalar tos. Oh cacan. Siap. Kita ulang lagi 3 kalilah pengulangannya cekapnya. Inna sesungguhnya ar-rajula seseorang layak malu benar-benar beramal amala amal ahlil jannati ahli surga. Fima di dalam apa-apa. Ya bedu nampak. Linnasi bagi manusia. Wahuwa dan dia adalah min dari ahlin nari ahli neraka. Wa inna dan sesungguhnya ar-rajula seorang layak malu benar-benar beramal amala amal ahlin nari ahli neraka. Fima di dalam apa-apa. Ya badu nampak. Linnasi bagi manusia. Wahuwa dan dia adalah min dari ahlil jannati ahli surga. Sekali deui. Inna sesungguhnya ar-rajula seseorang layak malu beramal benar-benar beramal amala amal ahlil jannati ahli surga. Fima di dalam apa-apa. Ya badu nampak. Linnasi bagi manusia. Wa huwa dan dia adalah min dari ahlin nari ahli neraka. Wa inna dan sesungguhnya ar-rajula seseorang layak malu benar-benar beramal amala amal ahlin nari ahli neraka. Fima di dalam apa-apa. Ya bedu nampak. Linnasi bagi manusia. Wahuwa dan dia adalah min dari ahlil
jannati ahli surga. Saya kalimatnya ibu terjemahnya atau artinya. Siap? Inna sesungguhnya ar-rajula seseorang la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnasi wa huwa min ahlin nari wa inna ar-rajula la ya'malu amala ahlin nari fima yabdu linnasi wa huwa min ahlil jannati. Penutupnya bersama-sama 1, 2, 3. Inna sesungguhnya ar-rajula seseorang layak malu benar-benar beramal amala amal ahlil jannati ahli surga fima di dalam apa-apa ya bedu nampak linnasi bagi manusia wa huwa dan dia adalah min dari ahlin nari ahli neraka. Wa inna dan sesungguhnya ar-rajula seseorang layak malu benar-benar beramal amala amal ahli nari ahli neraka fima di dalam apa-apa ya bedu nampak linnasi bagi manusia wa huwa dan dia adalah min dari ahlil jannati ahli surga. Oyong jantan ahli neraka ahli surga. Oh, yuk kita sama-sama guar. Jangan-jangan amalannya ahli neraka ternyata jadi ahli. Ada yang amalannya ahli surga, akhir hidupnya jadi ahli. Na'udzu. Tentu yang kita harus lakukan adalah beramal dengan amalan ahli surga dan jaga amalan itu sampai kita benar-benar mendapatkan surga. Dalam hadis Nabi ada 2 kuncinya nanti ya. Ada 2 kuncinya. Karena berdasarkan hadis yang itu, jangan menggantungkan dirimu kepada amal kan gitu ya. Karena seorang boleh jadi tidak masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah kan begitu. Nah, ini hadisnya masyhur. Nabi setelah hadis itu ada beberapa bagian ilat catatan ya, tidak ujuk-ujuk begitu. Padahal tetap Rasul bahwa amal itu bisa mendorong kita menjadi ahli surga dengan catatan-catatan tertentu. Karena ada sambungan hadis jangan sepotong gitu. Kayak itu sering muncul sepotong, jangan menggantungkan terhadap amal. Karena amal belum tentu masukkan ke dalam surga. Seorang masuk surga bukan karena amal. Udah dipotong, padahal ada bagian-bagian di belakangnya yang menegaskan bahwa kita harus beramal begitu. Harus beramal. Bukan berarti tidak boleh menghentikan amal. Yo, sama-sama kita masuk ke segmentasi yang kedua. Pas takhrij hadis sahih Imam Bukhari Imam Muslim berkaitan dengan ahli surga, ahli neraka, amalan ahli surga, amalan penduduk neraka. Kita awali dari susunan hadis. Susunan hadis. Ingatkan kembali ya. Hadis, apa hadis itu? Aqwalun wa af'alun ya wa iqrarun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi hadis. Jadi semua yang bersandar kepada Nabi. Kalau Al-Quran bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang bersandar kepada Allah. Maka kita sebutkan kalau Al-Quran qala Allah. Allah berfirman. Kalau
Hadis Nabi bersabda. Bersandar kepada Nabi. Dalam hadis ada 3 susunan. Ada 3 susunan. Yang pertama, di posisi yang pertama di awal namanya sanad. Di posisi kedua namanya matan. Di posisi ketiga namanya rawi. Sanad adalah rangkaian ya orang-orang yang betul-betul menghantarkan hadis itu sampai kepada Nabi. Matan isi dari hadis itu sendiri. Redaksi hadisnya. Rawi orang yang meriwayatkannya, yang menyusun menelusuri hadis itu dari siapa sampai kepada Nabi. Nah, yang di penghujungnya itu disebut dengan rawi, ada di bagian akhir. Nah, seperti ini rawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah ada. Nah, ini juga langsung nyambung kepada derajat hadis. Nah, rawi, matan, sanad ini berpengaruh kepada derajat hadis. Ada derajat yang paling tinggi namanya hadis sahih. Secara umum tidak diragukan lagi, ya. Di bawahnya ada hasan, baik. Nah, di bawahnya ada dhaif, lemah. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama yang lemah ini. Ada yang mengatakan boleh dipakai saja, wabil khusus terutama berkaitan dengan masalah fadilah amal, dhaif. Ada paling bawah yang keempat, walaupun sebagian tidak menyebutkannya, tapi ada yang menyebutkan di antara para ulama di jalur hadis. Yakni apa? Maudhu, palsu. Dan palsu masalah hadis dengan sabab ayat, jadi disebut hadis palsu. Sabab ada. Harusnya mah tidak ada. Palsu kan bukan hadisnya. Harusnya jangan disebut hadis, tapi karena ada disebut hadis supaya kelihatan. Hadis sahih, hasan, dhaif, palsu itu maudhu ya. Yang palsu di sana yang belum. Pelan? Aduh, ini biasanya ada di hadis-hadis punten beberapa yang dimunculkan oleh Syiah. Itu banyak hadis-hadis palsu yang mengatasnamakan padahal tidak ada yang sebenarnya. Dan itu juga diperselisihkan seperti ini, ada yang memperselisihkan ya yang ini nih, bahwa Jumat itu adalah hajinya orang-orang miskin. Jadi al-Jum'atu hajjal masakin. Nah, itu diperselisihkan tuh. Ada yang mengatakan itu dhaif setidak-tidaknya, ada yang mengatakan itu palsu, itu bukan hadis. Bukan hadis. Jadi hanya sebutan-sebutan biasa. Contoh lain lagi, misalnya yang bukan hadis tapi disebut hadis menurut sebagian versi, an-nazofatu minal iman. Nah, itu kalau tadi tanya contohnya. Nah, ada yang mengatakan itu hadis dhaif, ada yang mengatakan itu hadis maudhu, bukan hadis, tapi hanya ungkapan saja, kata-kata mutiara. Yang hadisnya mana? At-tahuru syatrul iman, itu hadisnya. Riwayat Muslim. At-tuhuru atau at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman, tapi senada an-nazafatu minal iman. Tapi itu sebagian ulama itu bukan hadis. Artinya kalau masuk kategori hadis maudhu bukan hadis. Tapi karena setara dengan hadis yang sahih, itu boleh diamalkan, dipakai, dijadikan tulisan an-nazafatul iman begitu kan, senada. Kalau Prabowo Kasan masuk ke hadis mana? Nah, secara khusus tidak ada yang menyebutkan hadisnya tentang itu kan? Itu hanya amalan-amalan kebiasaan yang disampaikan oleh para ulama juga. Tidak yang bahwa hadisnya A, B tidak disebutkan. Berarti itu tidak bermasalah, tidak menyebutkan hadis kan. Untuk itu. Siap. Kalau hadis dari Rasulullah tentang itu baru diperbincangkan. Nah, ini tidak ada yang memperbincangkan tentang hadis provokasi karena tidak ada yang menyebutkan hadis tentang itu. Ya. Tidak ada yang menyebutkan hadis tentang merbukasan. Ya, tidak ada dalil nas yang khusus tentang itu. Itu kebiasaan-kebiasaan salafus salih, orang-orang yang salih melakukan satu amalan, bersolawat, berzikir, berdoa. Nah, itu kembalinya kepada Al-Qur'an, perintah-perintah yang umum.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Begitu ya, seperti itu. Silakan berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya tanpa batas waktu, tempat, ruang. Mau kapan? Saya mah maunya di hari ini jam sekian mau. Ya silakan saja, itu kebebasan. Termasuk ingin mengisi di Rebo Wekasan misalnya bagi orang-orang tertentu, ya kaum muslimin yang biasa melaksanakan, itu silakan saja dengan menggunakan dalil yang bukan ke hadis lagi, ke Al-Qur'an ngambilnya. Kan itu ya dalilnya ke Al-Qur'an gitu kan. Perintahnya dari Al-Qur'an, mengambil ruang-ruang tertentu, waktu-waktu tertentu, ya silakan saja, kan tidak ada larangan tentang itu. Kapan saja ibumu di mana mau sedang apa mau melakukannya, kan tidak ada ketentuan khusus ketika datang ayat itu. Mau di masjid, mau di rumah, mau di kendaraan, mau sambil jalan, mau sambil duduk. Al-Qur'an begitu saya mengatakannya, ya. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil jalan, sambil berbaring, silakan. Keadaan kita seperti apa lakukan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat, perintahnya umum. Hadis juga perintahnya umum. Tidak melihat ruang waktu. Cuman ada seperti hadis tentang selawat, keutamaan waktu. Tidak mengharuskan, tapi memberikan keutamaan. Contoh malam Jumat dan hari Jumat. Membaca Al-Quran bukan mewajibkan, tapi memberikan keutamaan. Soal Kahfi di malam atau hari Jumat, keutamaan, bukan satu kewajiban. Ya bisa kapan saja. Jangan sampai nanti kalau baca Kahfi mah nanti malam Jumat sama hari Jumat saja. Gitu. Di luar itu mah nggak mau bacanya. Misalkan itu mas jadwal tadarus sampai Al-Kahfi ditunda ke malam Jumat biar sekalian. Nggak usah baca aja. Lanjut itu ya. Jadi derajat tingkatan hadis sahih. Nah yang kita kaji ini mah udah aman, insya Allah aman karena kategori hadis sahih, derajat yang paling tinggi. Ya, tadi kembali ke susunan hadis yang kita bacakan. Ya, ada sanad, ada matan, ada rawi. Rawinya sudah jelas. Imam Bukhari, Imam Muslim. Atau juga dikenal dengan syaikhon. Syaikhon, dua syekh hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, eta keneh ya. Bukhari Muslim atau asy-syaikhon, atau kadang-kadang kita temukan muttafaqun alaih, begitu ya. Muttafaqun alaih, eta keneh. Sama ya, sama itu. Yang disebutkan adalah rawi yang sama. Yang pertama ada sanad. Sanad dari hadis ini seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad. Boleh ditulis. Di sini kan tidak dituliskan ya. Sanadnya tidak ada, boleh. Nah, di sebelum artinya di situ tulis sanad Sahal bin Sa'ad. Ya. Sahal bin Sa'ad. Ini salah seorang sahabat Nabi yang menurut ahli sejarah ini sahabat yang paling terakhir wafat. Jadi yang bertemu dengan Nabi di Madinah dan yang terakhir wafat dari para sahabat adalah Sahal bin Sa'ad ini. Berarti ketika masa-masa Nabi masih muda. Dan menurut ahli sejarah juga memang demikian. Sekira-kira 5 tahun sebelum hijrah Rasul. Jadi ketika Rasul hijrah usianya baru 5 tahun. masih kecil. Ya, si kecil, tapi termasuk sahabat. Kenapa? Bertemu dengan Nabi, walaupun masih kecil tapi bertemu dengan Nabi, sahabat. Karena masih muda-muda, termasuk juga yang banyak ya mensanadkan hadis tuh Sahal itu karena masih muda, ingatannya masih bagus ya, daya ingatnya, kuatannya. Ada beberapa hadis yang berasal dari Sahal bin Sa'ad ini. Usianya ketika wafat kira-kira sebagian ulama 96, ada juga yang mengatakan 100 tahun usianya. Lumayan panjang juga ya usianya. Di atas rata-rata umat Nabi. Nama aslinya itu bukan Sahal. Nama aslinya itu Hazan. Tahu artinya Hazan? Hazan itu artinya sedih. Hazan itu artinya sedih. Pas ketemu dengan Nabi, namanya siapa? Hazan, ganti. Nama itu bisa jadi namanya Hazan, sedih. Malu sedih seumur-umur.
Ya. Gede saeutik sedih. Lebih gede saeutik sedih. Dengan jodoh teu mangih-mangih. Ya, sedih. Nanti sedih terus, khawatir. Boleh jadi ya. Boleh jadi itu panggilan Hasan. Kan sedih. Ya, orang banyak panggilnya sedih beneran. Seumur umur. Maka namanya yang baik. Baik, insya Allah terpanggilnya baik terus. Namanya Hasan dan Rasulullah mengganti nama itu. Makanya mengganti nama termasuk salah satu amalan sunnah. Jika nama itu tidak cocok, tidak bagus atau jelek, dia sunnah diganti. Bahkan ada yang wajib diganti, ada yang mubah diganti, ada yang wajib diganti, ada yang sunnah diganti, ada yang mubah saja digantinya. Nilainya tuh. Kalau yang wajib, jika nama seseorang menggunakan nama Allah saja, ya namanya Allah, itu wajib diganti. Namanya siapa? Allah, wajib diganti. Ya, yang kedua menggunakan nama Syahansah, raja di raja, Allah keneh teteh Syahansah teh. Yang ketiga Malikal Mulk, Allah keneh eta teh Malikal Mulk. Jadi kalau menemukan nama ini Allah, Syahansah, Malikal Mulk, maka wajib diganti. Malik enggak apa-apa. Ya, muluk enggak apa-apa. Nah, itu. Yang kedua ada yang sunnah diganti. Ya sunnah teh yang mana? Yang tadi itu, yang khawatir menimbulkan hal-hal yang tidak baik, namanya misalkan namanya apa? Tadi sedih, namanya sengsara misalkan gitu ya. Namanya siapa? Pukoro. Namanya Pukoro. Langsung pas Ramadan teh panggeulana ka hareup. Pembagian zakat. Pukoro. Paling depan Pukoro. Namanya fakir, namanya miskin, itu kan tidak bagus tuh. Ya, namanya marid. Non marid teh sakit, marid. Paling antara aya wae kering. Itu marid, itu termasuk yang namanya siapa? Ijroil. Itu. Sunnah diganti tuh, sunnah itu. Tidak mubah. Ijroil, kayak setiap datang marah rawat. Kamu udah sakit parah, datang siapa yang datang? Ijroil langsung. Kalau Ijan, kalau nama Hijan. Tergantung nanti pengambilannya dari mana ya. Tuh. Dan pengambilan dari mana kalimat awalnya. Kalau izan itu artinya kan izun mulia. Mulia kalau pakai ain, izan. Itu mulia artinya. Itu tidak jadi masalah. tergantung nulisnya juga kan? Tergantung penulisan juga. Nulisnya. Jadi hazan, karena hazan sedih, Rasul menemukannya, langsung Rasul menyuruhnya mengganti, dan Rasul sendiri yang memberikan namanya dengan nama Sahal. Artinya Sahal apa? Gara rampang Sahal teh. Ya, gara semuanya serba mudah. Serba mudah. Hayang sedih, orang serba mudah. Ayo serba mudah. Gitu ya. Digampilkeun ku Allah teh sagala rupina. Itu namanya teh naon? Sahal. Bila ini masih nami Sahal teh. Sahal. Serba mudah itu Sahal. Hampir semakna dengan yasaro. Asaro sama yasaro. Yasir. Memudahkan. Padanan ya, sahala, saharo itu. Sahala sama yasaro itu satu padanan. Mudah. Jadi sanadnya Sahal bin Sa'ad. Kemudian matannya yang tadi sudah kita bacakan. Rawinya yang ada di belakang, rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jangan tanya lagi tentang Imam Bukhari dan Muslim, luar biasa. Nah, sekarang apa maksud dari hadis ini? Gitu ya. Langsung apa sih maksudnya hadis ini teh? Rasul tuh tiba-tiba mengatakan innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa bin ahlinar. Ada seseorang, ini ada beberapa hadis yang sepadan dengan ini, yang semakna dengan ini, dengan tambahan-tambahan redaksi. Contoh di dalam
hadis arba'in yang sudah khatam ya. Itu ada hadis ini, tapi ada tambahan. Ada tambahannya. Bedanya di situ menggunakan kata kana abdun. Terbukti seorang hamba yamalu bi amali ahlil jannah hatta la firaqu bainahu wa bainal jannati illa diraan. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu langkah saja, ya. Satu langkah saja, tinggal masuk. Payak malu bi amali ahlin nar. Tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayamutu kemudian pamata kemudian meninggal dunia. Sedang beramal ahli neraka meninggal. Pada kholanar, maka dia masuk neraka. Jadi itu beberapa hadis yang lain lebih rinci ya, lebih kelihatan kenapa jadi ahli neraka teh. Ternyata di awalnya dia beramal ahli surga, tiba-tiba di penghujung hayatnya itu nyoba-nyoba dengan amalan ahli neraka. Pas lagi nyoba-nyoba, maut, sedang beramal ahli neraka. Yang dicatat yang mana? Yang awal apa yang akhir? Yang akhir. Kan orang itu tergantung akhirnya. Makanya yang kita mintakan apa? Akhir kan? Husnul khotimah, baik di akhir. Baik di akhir. Tapi akhir itu bisa jadi dipengaruhi oleh awal, ya. Dipengaruhi oleh awal. Dari awal bisa jadi. Dari awalnya baik begitu. Karena tidak ujug-ujug. Begitu ya. Sebaliknya ada kemungkinan dari seseorang hamba beramal dengan amalan ahli neraka. Karena abdun ya'malu bi amali ahlinna hatta la yura bainahu binal nari illa diraan. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu langkah saja gebros ke neraka. Tuh, yang kalau dicelupkan saja neraka, udahlah kebahagiaan kenikmatan dunia hilang, musnah, tidak terasa, tidak teringat. Saking dahsyatnya tuh baru dicelupin kebayang kalau masuk, naudzubillah. Di penghujung hayatnya fayamalu bi amali ahlil jannah. Geus 78 tahun, bonus nage 8 tahun, karek nenek teh hayang ngaji biasa tuh gitu kan. Tapi geus baleolol ajeuna naon. Ya, baleolol oge kita ngaji, geus teu jadi lase sok geus teu pugus, sok sate geus da geus teu ayeuna naon. Karek diajar ngaji eta geus rek mangut. Nges bau tanuh gitu kan. Tinggal hos gitu. Kadek mau diajar tenan naon saya pisan, jangan-jangan ini menjadi penutup yang terbaik. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Tiba-tiba beramal dengan amalan ahli surga, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nu biasana ti kamari nama jauh susah. Tiba-tiba sedang beramal ahli surga itulah famata fayamut, dia meninggal dunia dengan amalan ahli fadakholan jannah, maka dia pun masuk surga. Kan begitu ya. Nah, termasuk hadis ini terkait juga dengan hadis dari Kangjeng Nabi yang tentang jangan menggantungkan diri pada amal. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi di bawah bagian hadis itu Rasul mengatakan, fa'lamu, ketahuilah katanya, inna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qala. Sesungguhnya amalku yang paling dicintai oleh Allah, dan tentu amal kita semuanya. Tidak ada hadis lain yang mengatakan itu ya. Ditanya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah adwamuha wa in qala. Hadis ini mengatakan inna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qala. Sesungguhnya amalku yang paling dicintai oleh Allah adalah yang senantiasa didawamkan, mudawamah, berkelanjutan terus menerus, tidak dipotong dengan amalan yang bukan kebaikan. Kalau sedang baik terus dijaga kebaikan itu, sehingga mudah-mudahan sampai di penghujung hidup dicabut oleh Allah dalam keadaan baik, walaupun sedikit, wa in qala itu walaupun sedikit. Nah, ini maksudnya ya. Jadi istiqomah, harus adanya istiqomah. Harus adanya istiqomah. Yang kedua,
Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah memadukan istiqomah dengan roja dan khauf. Memadukan istiqomah dengan roja dan khauf. Jadi yang pertama untuk menjaga amal kita supaya menjadikan penghantar menuju surga harus istiqomah. Supaya tidak tergelincir, terus terjaga. Yang kedua, memadukan istiqomah itu dengan roja dan khauf. Ya. Apa itu roja? Berharap terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap bahwa setiap amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya roja, harapan. Ya, terjaga amalnya. Tidak terpleset kepada amalan-amalan yang bisa membahayakan, yang merupakan amalan ahli neraka. Takutnya pas sedang beramal di neraka mati. Ya tadi itu tadi pada kholanar naudzubillah. Sedangkan khauf apa khauf? Takut. Tadi di awal saya sebut ya. Takut kalau amalnya tidak diterima. Takut kalau terpeleset melaksanakan amalan-amalan ahli neraka yang tiba-tiba ketika terpeleset itu justru Allah sedang mencabut nyawa di situ. Naudzubillah. Nyawanya sedang terpeleset dalam amal yang maksiat. Maka ini harus dipegang baik-baik. Ketika kita sudah punya amal, sudah baik, jaga kebaikan itu. Kita sudah taat, jaga ketaatan itu. Kita sudah rajin melaksanakan kebaikan, jaga kerajinan itu. Ya, sudah terbiasa melakukan aktivitas ibadah, jaga aktivitas itu. Jaga terus. Nah, hiasi dengan apa? Padukan dengan apa tadi? Roja, harapan. Optimis bahwa Allah menerima amal, menghantarkan amal ini menjadi salah satu wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takut tergelincir, takut tiba-tiba yang kalah dari godaan setan, takut. Nah, itu dihiaskan tuh amal. Insyaallah akan terjaga dengan baik, ya. Terjaga dalam sirotillahil mustaqim, di jalan Allah yang lurus, yang menghantarkan kepada kenikmatan di dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kisahnya ini dalam satu peperangan. Dalam satu peperangan asbabun nuzul hadis ini. Dalam satu peperangan ada seorang sahabat. Karena bertemu dengan Nabi, namanya sahabat, tidak disebutkan namanya. Makanya juga disebutkan innar rajula, seorang laki-laki simpulan ikut berperang. Nah, ketika berperang dengan kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin, namanya si Fulan ini, ya, si Fulan, tidak ada satupun orang musyrik yang lepas dari tebasannya. Kemana pergi dikejar, tebas dibunuh. Kemana dikejar dibunuh. Wah, pemberaninya luar biasa. Karena jihad itu kan luar biasa nilainya itu. Pemberani, nggak takut terbunuh, nggak takut apa-apa. Wah, dikejar. Sampai para sahabat-sahabat yang lain mengatakan, hebat nih. Semuanya mengatakan hebat nih. Hebat. Lamun meninggal mati syahid gitu. Gitu ya. Kalau meninggal mati syahid. Tapi apa kata Nabi? Ketika sahabat-sahabat mengatakan hebat, si Fulan hebat luar biasa. Gak ada di antara kita yang bisa seperti dia. Sampai begitu tuh sahabatnya. Saking mengagungkannya, menghebat-hebatkannya. Nah itu. Kan kalau namanya jihad, perang bersama Rasul, tuh, itu sudah jelas tuh amalan ahli jannah, itu amalan ahli surga. Para sahabat ingin berperang, bahkan ingin mati di antara mereka. Khalid bin Walid doanya kalau berperang, ya Allah cabut nyawa saja ketika saya berperang, kan begitu? Ingin mati syahid. Karena orang yang mati syahid, ya,
dibunuh oleh lawan, terbunuh gitu, dia sedang berperang, terbunuh, mati syahid. Wah, itu mah udah dijamin, itu mah udah dijamin, itu mah udah dijemput oleh para dari surga tuh ya. Udah saksikan itu mah, udah saksikan itu mah ahli surga, itu mah kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, tuh orang-orang yang mati syahid. Udah ahli surga itu. Maka sahabat kagum, wah hebat, wah si eta mah amalnya luar biasa. Semuanya enggak ada di antara kita yang bisa kayaknya seperti dia. Tapi beres ngomong begitu, Rasul bukan wah, turutan, bukan begitu. Nya sok turutan, tiru tuh. Berani jika dia enggak. Malah Rasul mengeluarkan kalimat yang membuat sahabat-sahabat yang lain kaget. Tahu enggak? Ahli neraka sih eta teh. Cuma begitu Rasul bilangnya, tahu enggak? Dia ahli neraka. Sahabat kaget. Perang hebat, wah luar biasa, gitu kan? Amalnya soleh baik. Tiba-tiba Rasul mengatakan ahli neraka. Ada satu sahabat penasaran, dan disebutkan juga namanya di kitab Tarjih juga nggak disebutkan namanya, si Fulan. Sahabat aja itu, karena seorang sahabat Nabi. Akhirnya karena penasaran, Rasul bilangnya ahli neraka, padahal dalam pandangan manusia, nah bima yabnu linnas, nampak dalam pandangan manusia hebat, wah amalnya bagus, oh luar biasa. Tapi kenapa Rasul bilangnya ahli neraka? Langsung salah seorang sahabat penasaran, dituturkeun eta si lalaki eta, diikutin terus, kemana dia pergi diikutin. Tiba-tiba ternyata ketika diikutin oleh si sahabat yang satu lagi nih, sahabat yang dikatakan hebat tadi, yang ahli surga tea, dia terluka, lalu dia kesakitan. Ketika kesakitan, dia menyimpan ujung pedangnya ke dadanya dan dia menghunuskannya karena dia tidak ingin merasa sakit itu ada dalam dirinya. Karena tidak ingin sakit, dia sudah aja membunuh dirinya sendiri. Tuh. Maka langsung si sahabat yang tadi lari bertemu Rasul. Sodakta ya Rasulullah, benar wahai engkau utusan Allah. Kenapa? Ternyata dia bunuh diri ya Rasul. Dia orang hebat tapi matinya bunuh diri, dan bunuh diri itu adalah neraka. Sehebat apapun musnah semuanya, amal solihnya, kebaikannya. Kalau mati bunuh diri mah neraka sudah dijamin, musnah, hilang. Maka Rasul langsung mengatakan ahlina, dia tuh ahli neraka. Luar biasa kan ya. Nah ini jadi khauf ini. Ya, dari sinilah kita memunculkan rasa khauf itu, rasa kekhawatiran. Ketika kita khawatir, maka kita akan segera bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita bukan berarti kalau begitu mah udah lah beramal dengan amalan ahli neraka. Nanti pas rek maut, emang tahu kapan rek maut lah. Kayak mut kowe tahu besok meninggalnya. Kan tuh di kayak iya, kayak kalau melahirkan kan gitu. Mulainya kapan? Besok di sesar we kan. Jadi lahirnya besok gitu kan. Emang maut bisa maut kayak di sesar? Udah mautnya besok we mautna. Kumaha cara mautna? Bunuh diri. Eta neraka teh ya tuh. Bunuh diri mah. Nah kan itu ya, bunuh diri saja belum tentu mati. Ada kan tuh yang stres ngaclok di lantai sekian, gubrak. Yang ada mah kakinya patah. Ya, tapi mati-matiin tidak sangsarai, iya kan begitu, dosa gede. Ya, mau bunuh diri tapi nggak jadi matinya. Nah yang megang mati siapa? Allah, bukan bunuh diri yang megang mati itu. Ada banyak yang bunuh diri niatnya tapi malah nggak jadi mati, yang ada malah pergi sangsara. Asalnya sehat karena
stres mikirin apa-apa, malah jadi tambah stresnya karena kakinya jadi tidak ada. Berhati-hati. Gitu guys, kita bukan berarti itu, karena urusan itu adalah urusan yang rahasia. Maka dari hadis ini harus memunculkan keyakinan kita, iman kita kepada takdir Allah. Ya, atau sering kita kenal dengan qada dan qadar Allah. Iman kepada rukun iman yang ke-6. Jadi menguatkan kita ini, makanya ini tentang masalah akidah, tentang hari akhirat, gitu kan ya, menguatkan kita akan iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah Allah yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dialah Allah yang maha mengatur, dialah Allah yang maha menulis skenario kehidupan kita. Dialah Allah yang maha menciptakan, dialah Allah yang maha menghendaki semuanya, segala hal yang terjadi terhadap makhluknya termasuk kita. Semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita bersandar kepada Allah. Maka tadi dipadukan istiqomah sebagai ikhtiar, kemudian roja dan khauf sebagai sandarannya, ya, kepada Allah. Terus kita berlindung kepada Allah. Di antara doanya kan yang sering kita bacakan gimana? Ya, doa mohon supaya mendapatkan ridho dan surga, dijauhkan dari murka dan neraka. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, itu. Ya. Silakan tuh. Itu di situ ada roja, ada khauf. Nah, contoh roja khauf itu ada dalam doa itu. Rojanya inni as'aluka ridhoka wal jannah, berharap kepada Allah mendapatkan ridho dan surga. Khaufnya wa a'udzubika min sakhatika wan nar, ya Allah jangan sampai termasuk yang mendapatkan murka dan neraka. Itu ada roja dan khauf ini berjalan, dan ini akan kita lewati. Harus kita lewati, harus kita masukkan dalam kehidupan kita, padankan dalam perjalanan hidup kita, dalam amal kita. Nah, jadi yang terbaik di antara kita yang bagaimana? Yang beramal dengan amalan ahli surga, menjaga amalnya, ya, menjaga amalnya sampai dengan akhir hayatnya, sehingga mudah-mudahan dengannya nanti wafat sebagai ahli surga, wa huwa min ahli jannah. Jadi gitu. Jadilah kita kalau dipadukan begini, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Tah, kurang harus begitu. Jadi seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sampai orang-orang betul-betul melihat bahwa kita pantas mendapatkan surga sebagai ahli surga, dan ternyata kata Allah wa huwa min ahlil jannah, bener dia teh memang ahli surga. Hayang gitu hayang? Oh hayang bisa. Ya, hayang bisa. Ulangi doanya tadi. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal. Itu saja sementara ulasan hadis yang istimewa ini, mudah-mudahan memberi manfaat, gambaran, renungan buat kita untuk senantiasa terus menjaga amal kita, meningkatkan kuantitasnya, meningkatkan kualitasnya. Kuantitas berkaitan dengan jumlah, nah itu ya. Kalau kualitas berkaitan dengan nilai, nah, ya, nilai. Beda ukurannya. Kalau kuantitas sholat dari 2 rakaat, 4 rakaat gitu ya, 6 rakaat itu kuantitas. Sholat sunat A, sholat sunat B, sholat sunat C itu kuantitas. Kualitasnya bacaannya diperbaiki,
gitu kan ya. Gerakannya diperbaiki, konsentrasinya diperbaiki, kesiapan fisiknya diperbaiki, maksudnya semacam baju biasanya pakai oblong, pakai koko, bisa gitu ya. Mukenanya ngeus bararau musengit. Nah itu kualitas, itu kategorinya ya, kualitas. Nah, terus bau, terus cimutingan. Udah itu mah di simpan, terus kuno baru, kuno engal, ngarah seger salatna oge. Nah itu namanya kualitas. Ini meningkatkan kualitas dan kualitas. Sekali lagi, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita akhiri dengan doatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.